Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Fitri Handayani dengan NIM 2304542010112 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Sansarti, NIM 23.104542010101. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan penyuluhan dengan mata kuliah Penyuluhan Pertanian Agribisnis dengan dosen pengawas dengan Ibu Delsi Afrini SP MSI. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri Handayani dari tim penyuluhan bunga mawar dan teman saya Selvi Sansarti. Kami akan menjelaskan tentang penyuluhan untuk membuat pupuk organik. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu semua tentang pembuatan pupuk kompas atau pupuk organik. Membuat pupuk organik atau panduan lengkap. Jadi bisa kita lihat di sini ya ibu-ibu, pupuk organik adalah solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Mari kita bahas proses pembuatan dengan secara jelas. Latar belakang dan tujuannya adalah yang pertama, latar belakang pupuk kimia dapat merusak struktur tanah dan mencermin air. Pupuk organik sebagai alternatif membantu meningkatkan kesuburan tanah. Dengan pupuk organik tersebut kita lebih mudah tentang pupuk-pupuk lainnya agar tidak kesulitan ibu-ibu untuk membeli pupuk yang lebih mahal pada sekarang ini yang kita ketahui. Tujuannya adalah membuat pupuk organik sendiri untuk memberi kebutuhan tanaman dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Sebelum saya lanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah ibu-ibu paham dengan tujuan atau latar belakang yang saya sampaikan tadi? Paham. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pupuk organik. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan dan menahan air. Yang kedua, meningkatkan produksi tanaman, menyediakan nutrisi yang membutuhkan tanaman untuk perlindungan yang optimal. Yang ketiga, ramah lingkungan. Pupuk organik tidak mencemari lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rasio CMN. Apa itu rasio CMN? Rasio CMN adalah rasio karbon C dan nitrogen N dalam bahan organik. Yang kedua, suhu. Kontrol suhu, fenometrasi dan pengomposan proses berjalan dengan optimal. Yang ketiga adalah kelembapan. Jaga kelembapan campuran dengan menambahkan air secukupnya. Yang keempat, waktu. Proses fermentasi dan pengomposan membutuhkan beberapa waktu yang sangat atau yang membutuhkan yang lama atau bisa juga cepat. Bagaimana cara kita yang mengoptimalkannya? Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan pada pupuk organik, yaitu bahan organiknya. Bahan organik merupakan limbah organik seperti daun, ranting, kulit, dan kotoran hewan. Yang keduanya yaitu makro dan mikronutrisi. Nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya yaitu mikroorganisme, yaitu bakteri dan jamur yang bermanfaat untuk menguraikan bahan organik menjadi nutrisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan fragmentasi dan pengomposannya, yaitu yang pertama tahap mespolik, yaitu bakteri mespolik aktif mengurangi bahan organik pada suhu 30-40 derajat Celcius. Pada tahap kedua yaitu termopolik, yaitu bakteri termopolik bekerja pada suhu 50-70 derajat Celcius mempercepat penguraian. Dan yang ke tahap 3 yaitu kita melakukan pendinginan, yaitu suhu turun
mikroorganisme terus bekerja hingga bahan organik terurai menjadi humus. Dari hal-hal yang kita sampaikan tadi, apakah ada ibu-ibu yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan? Baiklah Bu, saya ingin bertanya Nah, silakan kepada ibu. yang mengenai CNN tadi itu apa yang harus apa itu? Baiklah, saya akan menjawab kepada Ibu Rahmi. CN itu sama dengan karbon atau karbon dioksida atau nitrogen atau yang terdapat dalam bahan-bahan pembuatan pupuk organik seperti yang ini Bu, ada begasan kotoran kambing, ada sekam, ada tanah, ada ini serbuk gergaji, ini tanah, ini tuh kayak daun-daun kering. Disitulah terdapat kandungan CNN atau karbon dioksida atau nitrogen. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Bu, boleh bertanya Bu? Ya, silakan Bu. Pupuk sama pestisida sama Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya lagi. Pupuk dan pestisida itu berbeda. Pupuk yaitu untuk menutrisi tanaman, seperti misalnya kita memproduksi tanaman cabai. Jadi pupuk itu berguna untuk menutrisi tanaman cabai tersebut. Sedangkan pestisida yaitu sebagai racun hama untuk membasmi hama-hama yang ada pada tanaman tersebut. Oh, baiklah Bu. Terima kasih Bu. Baiklah. Baiklah, selanjutnya kita akan cara pembuatan pupuk organik. Yang pertama adalah pengumpulan bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik. Yang ini adalah bahan-bahan yang saya jelaskan tadi. Baiklah, saya akan ulangi lagi ya, Ibu. Yang pertama ini adalah kotoran kambing. Yang kedua ini sekam. Yang ketiga ini adalah kotoran ayam. Yang ini adalah serbuk gergaji yang sudah digergaji oleh tukang. Yang ini adalah kotoran, ini adalah tanah. Yang ini adalah daun-daunan yang kering. Ini adalah kayaknya mesti kayak daun yang basah ya Ibu. Cara pembuatannya adalah dicampurkan bahan-bahan organik dengan air secukupnya dan lalu diaduk-aduk. Dan selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah letakkan campuran di dalam wadah dengan menutup dan dibiarkan fragmentasi selama beberapa minggu. Yang keempat adalah pengomposan. Pengomposan adalah setelah fragmentasi. Yang keempat adalah pengomposan. Setelah fragmentasi, pemindahkan campuran ke tempat terbuka atau proses pengomposan berlangsung. Jadi kan setelah kita campurkan pupuk-pupuk tersebut, kita tuh harus didiamkan di dalam wadah dan kasih air secukupnya dan lalu didiamkan beberapa minggu. Dan sudah disiapkan beberapa minggu, lalu kita mengomposkan ke tempat yang kita gunakan pupuk atau untuk misalnya untuk tanaman, untuk cabai atau yang membutuhkannya. Baiklah ibu-ibu, dari penyuluhan tadi bagaimana pendapat ibu-ibu yang telah kami sampaikan? Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin? Sudah Ibu, kami cukup paham atas penjelasannya. Terima kasih atas tanggapan dari ibu-ibu semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan langkah selanjutnya sebagai penutup ya, yaitu Baiklah, saya akan lanjutkan. Dengan membuat pupuk organik sendiri, kita dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga lingkungan guna pupuk organik secara berkala untuk hasil panen yang optimal. Nah, sekian penyampaian dari penyuluhan dari
kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian ibu-ibu semua kami ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.